Cek satu, cek. Satu mati. Cek satu, cek. Tes. Kuriara labata kana maya sekala labata. Sekala labata kana labaya sandara labata. Kuriara lamaya shandara.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dari awal lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Nama Yesus. satu-satunya yang Oh, satu-satunya andalan kami. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dari awal sekali lagi. Engkau Tuhan Mari dengan iman yang saudara akan setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan kau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia,
bisa mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami melihat perbuatan tangan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Kau sangat baik ya Tuhan, Kau luar biasa baik bagi setiap kami. Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Kau Allah yang heran, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami lebih dari 2 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu. Kami hendak memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang tertulis dalam firman-Mu pasti Engkau genapi ya Tuhan. Ketika 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan melanda semua kami yang pagi hari ini bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Mungkin mereka ada di rumah-rumah mereka Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat juga melanda semua kami tanpa terkecuali. Kami percaya dalam doa, pujian, penyembahan ada kekuatan yang baru, ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Sebab Kau bertata di atas puji-pujian, Kau datang dengan segala kemuliaan-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan biar kekudusan-Mu juga melingkupi semua kami tanpa terkecuali. Kau mengampuni dosa pelanggaran kami dan melayakkan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya sementara kami memuji, menyembah-Mu, sementara kami menaikkan doa kami, ada sesuatu yang sedang bekerja, ada Roh-Mu yang sedang bekerja, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada mujizat demi mujizat yang dinyatakan, ada pembaharuan hidup yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
yang perlu Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia sekali lagi di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Bersembah Tuhan. Sembah Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari engkau yang di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja pagi hari ini ya Tuhan. Menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah ya Tuhan. Membuka jalan-jalan keluar buat setiap kami Aba. Harabayaralaba, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari dengan iman lebih lagi. Curahkanlah. Curahkanlah. Yes Lord. Kuasa-Mu dinyatakan pagi ini. Pemulihan terjadi pagi hari ini. Yes Lord. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekali lagi katakan. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di rumah-rumah pagi ini. Yes Lord. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Haleluya. Beri sembah Tuhan sekali lagi. Kau yang jamah umat-Mu ya Tuhan. Kau yang sembuhkan umat-Mu. Kau yang sembuhkan anak-anak-Mu. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Engkau menyembuhkan rumah tangga demi rumah tangga. Engkau menyembuhkan hubungan suami istri. Engkau menyembuhkan hubungan orang tua dengan anak. Hirabaya syaralabaralabaralabaralabaralaba. Mateburi bagaya syiri dalam kata koya syiralabaralaba. Engkau menyembuhkan kota kami. Engkau menyembuhkan bangsa kami. Engkau menyembuhkan Indonesia ya Tuhan.
Rabaya Syaralabaralaba. Sebab kuasa-Mu yang bekerja, Engkau yang awal dan yang akhir. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Ada mujizat dalam nama-Mu, ada pertolongan dalam nama-Mu, ada kesembuhan dalam nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini ada terobosan yang terjadi. Revival itu pasti terjadi. Revival itu dinyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami percaya maka mujizat-Mu nyata. Saat kami berdoa maka mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa tiada tertandingi. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kami, dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam kehidupan bangsa kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu. Sebab Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguatkan umat-Mu. Kami percaya kesembuhan telah terjadi pagi ini. Kesembuhan juga terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dengan iman kami mau berkata pagi hari ini, kami mau katakan iman percaya kami bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dikasihi Tuhan. Damailah Indonesia, damailah bangsaku di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya rencana-Mu yang dahsyat pasti terjadi atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati Indonesia sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah kami, mungkin bagi Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin negeri ini. Kasih dan anugerah-Mu berlimpah atas setiap mereka. Beri mereka kemampuan mengemban tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau juga memberkati setiap pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, gembala rayuan kami Bapa. Orang-orang yang telah Kau pilih dan Kau tetapkan untuk memimpin kami umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, hikmat dan pewahyuan itu terus Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga semua kami umat-Mu dituntun dengan benar untuk selalu mendekat kepadamu dan mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Beri mereka kesehatan, perlindungan dan kuasa Bapa. Sehingga dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami menyerahkan setiap pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Kau mengasihi setiap mereka. Kau mengasihi kami semua umat-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada iman yang bertumbuh. Lutut kami yang goyah mulai dikuatkan kembali Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengawali Tuhan minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya.
seperti Engkau ya Tuhan. Kau terlalu ajaib buat hidup kami Tuhan Yesus. Biar terus hadirat-Mu mencengkeram kami Tuhan.
dari hadirat-Mu. Kami nggak mau terlepas dari hadirat-Mu. Sebab yang kami percayai bahwa hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada mujizat, dan dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada pertolongan demi pertolongan yang ada. Oleh sebab itu kami terus mau menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Biarlah sungguh kami mau terus menghadirkan hadirat Tuhan, sehingga hanya hadirat-Mu yang menguasai rumah tangga kami, hanya hadirat-Mu yang menguasai usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami kuat, dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami percaya terus Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Dan di dalam pengharapan ada iman yang kuat. Dan di dalam iman terjadilah apa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Dan biarlah sungguh Bapa pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang membawa kami naik dan tidak turun. Kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kekuatan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh melalui kebenaran firman-Mu Bapa, kami boleh memperoleh Tuhan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Ketika kami melekat kepada pokok anggur, maka apa yang ada di pokok anggur itu mengalir atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau berkata dengan tegas, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami menyadari siapakah kami ini. Kami hanyalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau terus melekat kepada pokok anggur. Kami terus mau intim dengan Tuhan. Maka kami terlalu percaya segala apa yang terbaik itu pasti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan diberkatinya kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, kita terus ada di dalam hadirat Tuhan dan kita percaya dalam hadirat Tuhan itu ada sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kita hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti kalau kita memilih segala sesuatu, ya memilih barang-barang yang akan kita miliki, memilih barang-barang yang akan kita beli, memilih barang-barang yang akan menempati rumah-rumah kita, saudara, tentunya kita akan memilih barang yang kuat, ya, barang yang awet, barang yang tahan banting, begitu, saudaraku ya. Tidak mungkin saudara membeli barang yang mudah rusak. Tidak mungkin saudara membeli barang yang tidak awet, yang tidak tahan banting. Segala sesuatu yang kita beli pasti kita mau memerlukan barang itu awet, tahan lama saudaraku. Dan itu akan membuat hati kita bersuka cita ketika kita menyadari bahwa barang-barang yang kita beli ternyata sudah sekian tahun di rumah kita dan masih dalam keadaan bagus, masih berfungsi dengan sangat baik. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan iman kita Bapak Ibu. Iman kita juga harus memiliki iman yang tahan banting, iman yang kuat, iman yang terus berfungsi di dalam pengharapan kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya terlalu percaya kehidupan kita ini saudara pasti terus berjuang, ya, memiliki perjuangan, memiliki tantangan, memiliki hal macam-macam yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Naik turun di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan juga menginginkan hal yang sama
di dalam kehidupan saudara dan saya bahwa kita harus memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang tahan banting, memiliki iman yang sungguh-sungguh berfungsi selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar dari kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara perhatikan di sana ada 2 ayat ini, saudara. Dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan saudara, yang dihadapi oleh Paulus ini, saudara, adalah suatu tantangan di dalam kehidupannya. Tetapi apakah Paulus lari dari imannya kepada Kristus? Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat Paulus, bagaimana perjalanannya. Dia harus dipenjara, dia harus juga mengalami siksaan, dia ditolak, dia dikucilkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, tetapi iman yang dimiliki oleh Paulus, saudara, itu luar biasa. Dikatakan dengan tegas, dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saudara, mari saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu belajar dari Paulus ini. Kita menghadapi di dalam kehidupan kita apa yang kita hadapi di depan ini, saudara. Seolah-olah saudara kita nggak punya jalan keluar dalam kehidupan kita. Ada perasaan takut dalam kehidupan kita. Ada perasaan yang mencekam dalam kehidupan kita. Dan juga kita mulai berpikir bagaimana ke depannya nanti tentang perekonomian di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya dimeteraikan oleh kuasa darahnya, dan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya telah ditebus dengan harga lunas. Amin, saudara. Oleh sebab itu berikan iman saudara yang kuat. Jangan dalam menghadapi situasi, kondisi saat ini, saudara merasa terjepit, gak bisa bergerak, gak bisa berbuat apa-apa. Bukan itu, saudara. Saudara seperti Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Persoalan apapun yang ada di depan kita, saya terlalu percaya Tuhan campur tangan, saudara. Tuhan campur tangan. Dan dikatakan kami habis akal. Mungkin juga ada di antara saudara dan saya, kita sedang mengalami persoalan hidup dan kita sudah nggak tahu jalan keluarnya. Segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, segala sesuatu yang sudah kita lakukan seolah-olah hasilnya nol. Kok begini-begini terus? Kok nggak ada jalan keluarnya? Kok nggak ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Paulus mengajarkan sekalipun kita habis akal, saudara, tidak ada lagi daya, tidak ada lagi kemampuan di dalam kehidupan kita. Paulus mengajarkan namun tidak putus asa. Amin, saudara. Jangan saudara berputus asa. Menghadapi masalah dalam kehidupan kita, jangan saudara berputus asa. Terus saudara miliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Kenapa Paulus tidak berputus asa? Karena dia percaya, dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa dan setiap saat mampu menolong Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa persen iman saudara kepada Kristus?
Kalau saudara memiliki iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saya terlalu percaya saudara pun tidak akan pernah putus asa menghadapi apapun saudara. Entah sakit penyakit yang telah saudara derita, mungkin juga kanker. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan putus asa. Saudara memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan dikatakan dengan tegas bahwa Paulus mengajarkan kepada kita, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada banyak orang-orang di sekitar saudara yang mensupport saudara. Ada banyak orang-orang di sekitar saudara yang mendoakan saudara. Apalagi pemimpin-pemimpin rohani saudara. Senantiasa berdoa buat saudara. Sekalipun saudara menghadapi persoalan masalah dan seolah-olah gak ada jalan keluar, percayalah kami berdoa buat saudara. Saudara tidak sendirian. Dan saya percaya Paulus mengatakan demikian juga karena ada banyak sahabat-sahabat Paulus di sekitarnya. Tetapi saudara, saya percaya Paulus tidak sendirian karena ada Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya perlu berteriak kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu terus menemani kita. Bukankah Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan dengan tegas bahwa aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Siapa dia? Roh Kudus. Dia yang akan menolong saudara dan saya. Dan saya katakan, kita tidak sendirian. Amin saudara. Oleh sebab itu kita terus saudara mempercayai. Dan dikatakan kami dihempaskan namun tidak binasa. Tuhan memegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Dia berdaulat sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai penutup, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Pada waktu saudara dan saya menghadapi persoalan, masalah, himpitan, tekanan, sakit penyakit apapun, itu ditentukan dari apa yang kita perkatakan. Sebab firman-Nya mengatakan apa yang kau perkatakan itu akan menggerakkan kuasaku, kata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memperkatakan isi dari Alkitab, yaitu firman Kristus itu sendiri. Kita perlu perkatakan. Ketika saudara dalam keadaan sakit, saudara perlu kesembuhan. Saudara berkata, oleh bilurnya aku sembuh. Oleh bilurnya aku sembuh. Perkatakan saudara, karena dikatakan dengan tegas, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Saudara dan saya memiliki roh iman yang sama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu kita perlu berkata-kata. Kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh kita, karena kita mungkin juga tidak mengerti apa yang kita perkatakan, tetapi roh membantu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan saudara menyerah. Jangan saudara menyerah. Jangan saudara berkata, aku sendirian. Tidak. Ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara. Iman saudara yang menjadikan pengharapan itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita perkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan perkatakan perkataan yang negatif
dalam diri kita. Kalau perkataan negatif yang kita perkatakan, maka tidak ada sesuatu yang positif yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu. Kalau perkataan kita negatif, nggak akan ada bisa sesuatu yang positif yang kita kerjakan dan kita hasilkan. Nggak ada. Karena perkataan itu berkuasa di dalam diri kita. Oleh sebab itu, perkatakan, aku sembuh, aku kuat, aku diberkati. Katakan itu terus, saudara. Saya terlalu percaya melalui perkataan, kuasa Roh Kudus, iman itu juga akan bergerak dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, mari biarlah sungguh-sungguh Engkau memberkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dalam keadaan apapun mereka akan mengingat bahwa mereka tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan mereka. Sekalipun tantangan, rintangan di depan mereka, sekalipun himpitan di depan mereka, tetapi mereka tidak terjepit. Sekalipun mereka dihempaskan, mereka tidak putus asa. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu saat ini yang mendengarkan berita kebenaran Injil-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kemampuan mereka untuk berkata-kata secara positif, berkata-kata secara iman mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh mendatangkan sebuah keberhasilan, karena perkataan mereka adalah perkataan positif, perkataan mereka adalah perkataan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari biarlah pagi hari ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan perkatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini bahwa engkau sembuh, engkau diberkati, engkau berhasil, engkau sukses, suamimu baik, istrimu baik, anak-anakmu baik, semua perkatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jangan putus asa saudara, jangan merasa sendiri. Kami terus berdoa buat saudara, kami terus berdoa mendukung saudara. Ini dimikarana namanya sandiarana moyase. Ini arana moyasi, kini dimikarana moyasi. Uriana namo tekerebe kanamaya sandi arana mo. Uriana mayasi anamo. Kiriana moyasi, kiana moyasanda. Kiriana la moyasi, kini bikara moyasi. Kiana moyasi, kiana moyasi. Haleluya. Terus perkatakan. Uriana namo. Iriana namo. Iana moya sandara la padara la boyasi. Iana boyasi. Iana mo. Karalaba ya sandi. Iana boyasi kini mikara namo. Oriana namo yase namo hiara namo yasandara namo hiara namo yasandi. Hallelujah. Jadilah kuat dalam nama Yesus.
jadilah kuat dalam nama Yesus. Ini demikian alamo. Sikarala bayarala manamu. Iyarada mayasi. Hidianara mayasani. Yesus Tuhan. Shikarala bata karala wala 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 wala. Mari kau yang di rumah-rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat pagi hari ini. Bila sepanjang hari ini apa yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kasih dan anugerah itu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Berkati apa yang mereka perbuat, berkati Tuhan apa yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Semua pasti akan mendatangkan keberhasilan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak mereka. Biarlah rumah tangga mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang